harus berhati-hati untuk memilih klinik perawatan kecantikan. Karena bisa saja uang puluhan juta rupiah yang dikeluarkan di klinik kecantikan ternyata tak ada hasil. Karena tertipu oleh klinik kecantikan abal-abal. Faktanya, klinik kecantikan abal-abal alias ilegal berhasil diungkap kepolisian. Sebuah klinik kecantikan yang berada di wilayah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, didatangi pihak kepolisian. Pada saat polisi masuk ke sebuah ruangan, ditemukan seorang karyawan klinik sedang melakukan operasi pelipatan kelopak mata. Kegiatan tersebut langsung dihentikan pihak kepolisian. Bukan hanya itu, polisi juga membongkar tempat sampah yang ada di dalam ruangan. Di sana ditemukan banyak sekali alat-alat bedah yang sudah digunakan. Setelah melakukan penggeledahan, polisi langsung mengamankan 2 orang yang merupakan pemilik dan karyawan klinik kecantikan. 2 orang tersebut ternyata warga negara asing. Jadi di sini kami akhirnya mengamankan ada 2 orang tersangka dengan inisial DN dan DS yang kedua-duanya adalah warga negara asing. Dan kemudian dua-duanya pun sudah melakukan praktek ini dan membuka praktek di ruko tersebut itu sudah selama kurang lebih 3 tahun. Dan ternyata mereka melakukan praktek tindakan medis itu tanpa dilengkapi dengan adanya sertifikasi kaitan dengan kesehatan. Polisi mendapati jika karyawan klinik kecantikan tersebut tidak mempunyai izin untuk melakukan pembedahan layaknya seorang spesialis. Orang atau tersangka ini yang melakukan tindakan medis tidak memiliki izin atau sertifikasi apapun untuk bisa melakukan tindakan medis. Dari hasil penggeledahan, polisi mendapatkan barang bukti beberapa set alat bedah dan obat-obatan kecantikan. Dan inilah suasana pasca penggerebekan polisi. Bang, bisa dijelaskan nggak pada saat melakukan penggerebekan itu si pelaku sedang melakukan apa, Bang? Baik, jadi dapat kami jelaskan. Kami dari unit Krimsus Polres Metro Jakarta Utara pada saat datang ke tempat salon kecantikan Ana Eyebrow ini ada seorang yang diduga tenaga medis dan seorang pasien yang sedang melakukan tindakan berupa pembuatan lipatan kelopak mata. Pada saat kita masuk sudah hampir selesai pengerjaan pembuatan lipatan kelopak mata itu terhadap pasiennya. Kita masuk, kemudian kita stop tindakan itu. Kenapa kita stop? Itu aman karena sudah selesai tindakannya, kita sudah tahu sudah mau selesai, kita hentikan, kemudian kita cari barang bukti yang kira-kira tenaga medis itu pakai untuk pembuatan lipatan kelopak mata seperti jarum untuk bius, kemudian jarum untuk memasukkan benang ke dalam kelipatan kelopak mata, kemudian ada salep juga untuk anestesi. Kita cari di tempat sampah, kemudian kita ketemukan dan memang ternyata dipakai. Bisa ditunjukkan nggak? Ini kan salah satu lokasinya ya, Bang ya? Iya, betul. Tempat mereka melakukan pembedahan seperti itu, Bang? Iya, betul. Jadi ini ada satu ranjang di sini, kemudian ya dipakai untuk pasiennya untuk melakukan lipatan kelopak mata itu operasi, kemudian dilakukan pembedahan oleh si tenaga medis yang kita duga tenaga medis, padahal ternyata itu hanya orang biasa, bukan tenaga medis yang hanya punya keahlian saja, bukan resmi dari atau dokter. Kita temukan ada tisu, kemudian yang masih ada bekas sedikit, mungkin ada darahnya, kemudian ada salep juga di sini, salep untuk anestesi, kemudian obat untuk biusnya itu sendiri yang untuk dimasukkan ke dalam alat suntik itu kita juga temukan di sini. Bang, ini pada saat penggerebekan itu awal mulanya itu
Dugaannya apa sih Bang? Izinnya atau seperti apa? Dugaannya awal tentunya tenaga medis yang tidak memiliki izin, karena kan harus sesuai dengan peraturan pemerintah, mereka harus memiliki STR dan surat tanda registrasi dan izin praktek tentunya kan. Nah kita dugaan sementara itu dan ternyata kita cek memang tidak punya. Ada indikasi obat-obatan palsu ini juga nggak sih? Untuk obat palsu tidak, cuma ada beberapa jenis yang tidak terdaftar di BPOM. Kita amankan juga. Oh gitu? Kalau keluhan sih saya nggak pernah merasakan ada keluhan apa-apa, dikerjakan juga secara cepat dan alhamdulillah sampai hari ini juga mata saya masih terus berbinar.